Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas statistika pada bab 2 dan akan lanjut ke pembahasannya, yaitu ukuran pemusatan dan letak data untuk data berkelompok. Oke, kita lanjut ke ukuran pemusatan dan letak data berkelompok. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rata-rata hitung atau MEAN. Nah, untuk MEAN, untuk data berkelompok, itu ada 3 cara untuk penyelesaiannya. Yang pertama, cara biasa, maksudnya cara yang biasa kita gunakan. Yang kedua, menghitungnya menggunakan rata-rata sementara. Dan yang ketiga, menggunakan metode coding. Tapi untuk pembahasan kita kali ini, Ibu hanya akan mengajarkan tentang rata-rata cara yang biasa kita gunakan untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau kalian pengen belajar tentang rata-rata sementara dan metode coding, boleh kalian baca di buku LKS. Tapi yang akan Ibu ajarkan adalah rata-rata cara biasa. Jadi menggunakan 3 cara ini pun akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi nggak masalah. Cuman Ibu hanya ingin memberikan yang paling mudah karena untuk mempersingkat waktu juga. Nah, di sini ada rumus rata-rata hitung data berkelompok yang menggunakan rata-rata cara biasa ini. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, di mana FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Nah, di sini ada keterangannya. X bar itu rata-rata. Kemudian XI itu adalah titik tengah kelas interval ke I, FI frekuensi kelas interval ke I, dan K banyak kelas interval rata-rata. Selanjutnya adalah median. Median data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. ME sama dengan L plus setengah dikali N min FKME per FME dikali P. Dengan keterangannya, L merupakan tepi bawah kelas median, N banyaknya data, FKME frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Selanjutnya, modus. Modus data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. MO sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Jadi di sini konsepnya kalau dilihat masih sama ya. Hanya membedakan di tengahnya aja di sini. Jadi yang awal L plus di sini yang membedakan antara median dan modus, kemudian dikali P. Dengan keterangannya di sini L tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya, dan P panjang kelas. Contoh, perhatikan data tentang berat badan anggota Karang Taruna Desa Makmur yang disajikan dalam histogram berikut. Nah, jadi ini ada histogramnya. Kalian juga bisa lihat di buku LKS. Jadi Ibu ini bahas di LKS soal pemantapan, bisa kalian buka sambil berlatih dan lengkapi jawabannya. Di sini ada berat badan. Kemudian di sini ada histogram tuh ciri-cirinya. Dia nempel kayak gini ya, bentuknya histogram seperti ini. Nah, di sini ada data-datanya. 39,5 ini maksudnya ada di garis sini nih, paling awal sini 39,5 posisinya. Kemudian 44,5 ada di sini, 49,5 ada di sini, 54,5 di sini, 59,5 di sini, 64,5 di sini, dan 69,5 ada di sini. Nah, jadi yang tadi merupakan nilai tepi kelasnya. Untuk mencari, nah jadi tadi nilai-nilai yang sudah Ibu jabarkan dari sini ya, dari data ini merupakan nilai tepi kelasnya. Nah, dari soalnya
diminta tentukan rata-rata atau mean, kemudian modus, dan median. Untuk mencari nilai ini, kalian tidak bisa menggunakan angka seperti ini. Jadi harus kalian rubah dulu ke bentuk tabel distribusi frekuensi seperti biasa. Nah, kalian jabarkan dulu seperti ini. Nah, barisan sini merupakan tepi bawah dan barisan sini merupakan tepi atasnya. Yang sebelumnya udah kalian pelajari ya. Sudah kalian tuliskan? Tuliskannya dimulai dari awal 39,5 sampai 44,5. Diulang lagi 44,5 sampai 49,5 dan seterusnya sampai habisnya 69,5. Sudah kalian tuliskan, kalian untuk merubah ke bentuk tabel seperti biasa. Yang harus kalian ingat, jadi ini dibalik ya. Kalau bentuknya seperti ini, tepi bawahnya harus kalian jumlahkan dengan 0,5 dan tepi atasnya kalian kurangkan dengan 0,5. Maka akan didapat hasilnya berat badannya di sini karena dijumlahkan 39,5 ditambah 0,5 hasilnya 40. 44,5 dikurang 0,5 hasilnya 44. Nah, frekuensi ini didapat dari mana? Dari histogramnya. Yang tadi 39,5 sampai 44,5 ada di rentang sini. Berarti dia mempunyai jumlah sebanyak 2. Jadi banyaknya data atau frekuensinya adalah 2. Kemudian yang kedua di sini 44,5 plus 0,5 maka menghasilkan 45 sampai 49,5 dikurang 0,5 hasilnya 49. Frekuensinya adalah 5. Nah, jadi kalian coba amati satu persatu, kalian rubah dan isi frekuensinya dari histogram yang tersedia. Selanjutnya kita akan mencari mean. Nah, di sini ada tabelnya. Jadi Ibu buatkan tabelnya sesuai kebutuhan yang ada di rumusnya ya, yang akan kita cari. Di sini ada berat badannya dan FI-nya. Ini yang sebelumnya data awalnya seperti ini. Kemudian untuk mencari mean itu dibutuhkan XI atau nilai tengah dan FI dikali XI. Nah, nanti yang ini untuk median ya. Nah, FI itu frekuensinya, tinggal kalian tuliskan dari soal, totalnya ada 40. Kemudian XI, nilai tengah, itu didapat dari tepi bawah dan tepi atas dijumlahkan kemudian dibagi 2. Contohnya, Ibu hanya mengingatkan ya. Contohnya 40 ditambah 44 sama dengan 84 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 42. Ini menjadi nilai tengahnya. Kemudian yang kedua juga sama. 45 ditambah 49 dibagi 2 menghasilkan 47 dan seterusnya. Selanjutnya sudah didapatkan nilai XI, tinggal kalian kalikan antara FI dikali XI. 2 dikali 42 hasilnya 84. Kemudian 5 dikali 47 hasilnya 235. 4 dikali 52 hasilnya 208. 12 kali 57 hasilnya 684 sampai seterusnya. Kemudian kalian totalkan, yaitu hasilnya adalah 2290. Jadi yang ini tidak dibahas dulu ya, karena untuk menentukan mean yang harus kalian cari adalah XI dan FI kali XI nya saja. Lanjut ke rumusnya. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6. Kenapa 6? Karena di sini kelasnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai 6 FI. Nah, jadi yang ada hanya ini ya. Jadi yang dibutuhkan. Kemudian kalian langsung tuliskan hasilnya. FI dikali XI totalnya semua ada 2290. Kemudian FI-nya frekuensinya totalnya ada 40 dibagi 40 ya. Jadi hasilnya 57,25. Jadi rata-rata berat badan anggota Karang Taruna adalah 57,25 kg. Lanjut ke
soal nomor 2-nya, median sama dengan nilai data ke setengah dikali N. Jadi untuk menentukan median, yang harus kalian cari untuk menentukan kelasnya, itu adalah setengah dikali banyaknya data. Nah, jadi untuk mencari median, yang dibutuhkan hanya data berat badan, FI, dan frekuensi kumulatif. Jadi dua ini tidak dibutuhkan ya, hanya untuk mean yang ini. FK itu didapat dari FI-nya. Misalnya di sini FK-nya mulai dari 2, karena FI dimulai dari 2, kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7. Atau dari sini 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 ditambah 4 sama dengan 11. 11 ditambah 12 sama dengan 23. 23 ditambah 10 sama dengan 33. Dan ditambah 7 sama dengan 40. Jadi sesuai dengan frekuensinya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi nilai data ke setengah dikali 40. Jadi setengah dikali 40 ini didapat dari banyaknya data atau frekuensinya, maka menghasilkan 20. Jadi nilai data ke 20 berada pada kelas interval 55 sampai 59. Ini maksudnya nilai datanya 20, berarti 20 itu ada di mana, dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Berarti kalau 20 berarti di antara 11 sama 23. Tapi lebih condongnya ke sini ya, 23 berarti masuknya, karena 11 terlalu kecil. Jadi kelasnya ada di sini. Untuk menentukan kelasnya dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Misalnya kalau kelasnya di sini nilai data berada pada 8. Berarti masuknya ada di 50 sampai 54 di sini. Karena kalau taruh di sini dia nggak sampai 8, dia sampai 7. Berarti kalau 8 masuknya ke sini. Begitupun 20. Dia kalau taruh sini nggak mungkin. Jadi dia masuknya ke data sini. Nah, jadi yang ibu tandai merah ini merupakan kelas mediannya. Nah, sesuai rumusnya di sini ada L. L itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawahnya ada di sini ya. Tepi bawahnya 55 dikurangi 0,5. Hasilnya 54,5. Jadi kebalik ya, datanya kalau yang histogram itu dijumlahkan karena untuk menemukan hasil seperti ini. Tapi kalau untuk data yang seperti ini dirubah itu harus dikurangkan. Jadi 55 dikurang 0,5 hasilnya 54,5. Selanjutnya FKME itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ke 20 berarti ya. Kelas ke berapa ini? Kelas keempat. Berarti ada di sini. Kelasnya ada di sini, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelasnya adalah 11. Jadi di sini yang datanya diambil. Selanjutnya FME adalah frekuensi kelas mediannya. Frekuensinya adalah 12. P-nya adalah panjang kelasnya. Panjang kelas didapat dari sini, selisih sampai sini ya. Panjang kelasnya. Selanjutnya ini adalah rumusnya. Median sama dengan L plus setengah dikali N dikurang FKME per FME dikali P. Sama dengan L-nya 54,5 plus 20, setengah N-nya ya, 20, min FKME-nya 11 per 12 dikali 5. 54,5, jadi yang untuk barisan sini kalian diamin aja dulu. Kalian operasikan yang di belakangnya dulu. 20 min 11 itu hasilnya 9. 9 dikali 5, 45 per 12. 54,5 plus 3,75 ini adalah hasil bagi dari 45 dibagi 12. Kemudian kalian jumlahkan, maka hasilnya 58,25. Jadi median berat badan anggota Karang Taruna adalah 58,25 kg. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 yaitu modus. Nah, ini datanya. Jadi untuk data modus ini seperti data awal, yang dibutuhkan hanya seperti ini.
Kemudian, modus terletak di kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi kalian lihat di sini, frekuensi terbanyak ada di sini berarti ya. Paling banyak yang mana di sini? Nah, yang paling banyak, paling besar itu adalah 12. Nah, berarti dia sudah ditentukan menjadi kelas modus. Jadi kelas modus itu ada di sini. Sudah selesai menentukan kelas modus. Nah, sudah ditentukan kelas modusnya ada di kelas keempat. Ya di sini karena frekuensinya paling besar, yaitu 55 sampai 59 kelasnya. Nah, lanjut di sini. Setelah kalian menemukan di mana kelasnya, baru kalian hitung di sini nilai L-nya sama dengan 55 min 0,5. Ini 55 ini adalah tepi bawah kelas min 0,5 sama dengan 54,5. Nah, ini dari rumus ya. Kemudian D1 sama dengan 12 min 4 sama dengan 8. Ini didapat dari selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Nah, kelas modusnya itu kelas keempat, yaitu 55 sampai 59 dan frekuensinya 12. Ini kelas modusnya, frekuensi kelas modusnya dikurangi dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya adalah 4, jadi 12 min 4 sama dengan 8. Nah, selanjutnya D2 itu sama dengan frekuensi selisih kelas modus dan kelas sesudahnya. Selisihnya adalah kelas sesudahnya adalah 10, ini setelah 12, maka 12 min 10, jadi selisihnya adalah 2. Kemudian untuk menentukan panjang kelasnya, yaitu menggunakan rumus 59 min 55. Ini diambil dari sininya, dari berat badannya. Sebenarnya kalian mau ngambil dari 44 min 40 atau 49 min 45 itu sama saja. Kita ambil salah satu. 59 min 55 plus 1 sama dengan 5. Jadi ini menjadi panjang kelasnya. Oke, kita lanjut. Setelah kita dapatkan nilai-nilai yang kita butuhkan, kita lanjut ke rumusnya. MO yaitu modus sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Kita masukkan di sini nilai-nilainya. L-nya sama dengan 54,5 plus D1 8, D2 2. Jadi 8 per 8 plus 2 dikali 5. Ini kita biarkan dulu. Kita lanjut ke belakangnya sini. 8 dikali 5, 40. 8 plus 2 sama dengan 10. Jadi 40 per 10 dibagi, tinggal kalian bagi ya. 40 dibagi 10 sama dengan 4. Sehingga kita operasikan sama dengan 54,5 plus 4 sama dengan 58,5. Jadi, modus berat badan anggota Karang Taruna adalah 58,5 kg. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kuartil. Nilai kuartil dari data berkelompok berukuran N dirumuskan sebagai berikut. QI sama dengan LI plus I per 4N min FKQI per FQI dikali P. Dengan keterangannya, LI merupakan tepi bawah kelas kuartil ke I. Kuartil ke I yaitu maksudnya kuartil itu ada 1, 2, dan 3 ya. Nanti sini dijelaskan, tinggal kalian rubah sesuai dengan permintaan soalnya. Kemudian FKQI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FQI frekuensi kelas kuartil ke I. N yaitu banyaknya data. P panjang kelas. I sama dengan 1, 2, 3. Karena kuartil itu hanya ada kuartil 1, 2, dan 3. Selanjutnya desil. Nilai desil ke I dari data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Dengan rumus yang sama ya, di sini yang hanya membedakan adalah bentuk pecahannya. DI sama dengan LI plus I per 10 dikali N, karena dia desil yaitu per 10. Jadi ini yang membedakannya, min FKDI per FDI. D itu adalah desil dikali P. Dengan keterangannya,
sama ya, LI tepi bawah kelas desil ke I, FKDI frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FDI frekuensi kelas desil ke I, N banyaknya data, P panjang kelas, dan I-nya adalah 1 sampai 9. Selanjutnya, persentil. Nilai persentil ke I dari data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. PI sama dengan LI plus I per 100 dikali N min FKPI per FPI dikali P. Nah, di sini dengan keterangan yang sama, LI merupakan tepi bawah kelas persentil ke I, FKPI frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, FPI frekuensi kelas persentil ke I, N banyaknya data, P panjang kelas, dan I adalah 1 sampai 99. Lanjut ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya masih sama seperti contoh soal sebelumnya yang mean, median, dan modus. Dengan contoh, perhatikan data tentang berat badan anggota Karang Taruna Desa Makmur yang disajikan dalam histogram berikut. Ini histogramnya dengan tepi bawahnya 39,5, mulai dari sini 44,5, 49,5, 54,5, 59,5, 64,5, dan 69,5. Untuk langkah merubahnya, tepi bawah dan tepi atasnya bisa kalian lihat di contoh sebelumnya. Nah, di sini yang diminta tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Berarti kalau kuartil bawah itu adalah Q1 dan kuartil atas adalah Q3, sedangkan untuk kuartil tengah itu Q2 atau median. Yang kedua, tentukan desil kedua, dan soal ketiga, tentukan persentil ke 80. Dan di sini ada tabelnya. Jadi, kalau misalnya kalian ketemu sama soal histogram, yang harus kalian rubah adalah ke bentuk tabelnya terlebih dahulu untuk mendapatkan data aslinya. Jadi kalau kalian ketemu soalnya langsung bentuk tabel, berarti langsung kalian cari menggunakan rumusnya. Selanjutnya kuartil. Kuartil di sini ada tabelnya. Tabel yang dari soalnya yaitu ada berat badan dalam kilogram, kemudian FI yaitu frekuensi. Nah, di sini ada FK. Jadi ini yang dibutuhkan untuk mencari kuartil. Frekuensi kumulatifnya. Jadi masih ingat ya cara carinya. Sedikit Ibu ingatkan lagi untuk cara mencarinya. Berarti di sini frekuensinya 2. Berarti 2 tambah 5 7. Terus sampai bawah ditambah sampai habis. 2 tambah 5 7. Kemudian 2 tambah 5 tambah 4 11 atau 7 tambah 4 sama dengan 11. 11 tambah 12 23. Kan udah totalnya di sini ya. Berarti dari sini lanjut lagi sampai ke bawah, hasilnya 40 sesuai dengan frekuensinya. Selanjutnya kuartil bawah atau Q1. Di sini sebelum kalian mencari menggunakan rumusnya, kalian harus menentukan Q1 itu ada di kelas keberapa. Kelas keberapa di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 kelas. Jadi kalian tentukan dia posisinya ada di mana. Nah, kita tentukan dulu menggunakan Q1 sama dengan nilai data ke 1/4 N. 1/4 karena dia Q1, maka di sini kita menggunakan angka 1 dikali N, yaitu banyaknya data atau frekuensinya. Di sini nilai data ke 1/4 dikali 40 yang didapatkan dari frekuensinya. Maka sama dengan nilai data ke 10, karena 1 kali 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nilai data ke 10 berada pada kelas interval 50 sampai 54. Kenapa? Karena di sini lihat dari frekuensi kumulatifnya untuk menentukan kelasnya di mana. Nah, karena nilai datanya itu 10, maka di sini 10 itu setelah 7 dan sebelum 11, berarti dia ada di sini. 50 sampai 54 dengan frekuensi 4. Nah, kita tentukan di sini L-nya sama dengan tepi bawah kelas kuartil
Di sini kelasnya di sini berarti 50 min 0,5 sama dengan 49,5. Kemudian FK Q1-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1, yaitu di sini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1. Di sini kelasnya, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 7. Kemudian FQ1-nya yaitu frekuensi kelas kuartil ke-1, frekuensinya adalah 4 di sini. Kemudian P-nya adalah 5. Jadi masih ingat ya, menghitung P itu sama dengan 54 min 50 plus 1. Satunya itu adalah rumus. Jadi hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. Q1 sama dengan L plus 1/4N min FK Q1 per FQ1 dikali P. Nah, di sini L-nya 49,5 plus 1/4 dikali 40 min 7/4 dikali 5. Nah, jadi kita operasikan yang di belakang. 1 kali 4 bagi 4, 1 kali 40 dibagi 4 sama dengan 10 min 7/4 dikali 5. Kemudian 10 min 7 sama dengan 3/4, berarti 3 dikali 5, 15/4. Kemudian 15 dibagi 4 sama dengan 3,75, dan kita operasikan 49,5 plus 3,75, hasilnya adalah 53,5. Jadi kuartil bawah data berat badan anggota Karang Taruna adalah 53,25 kg. Selanjutnya, setelah kita menentukan kuartil bawah, kita tentukan kuartil atas atau Q3 dengan cara yang sama. Yang membedakan di sini adalah untuk mencari nilai datanya. Karena dia yang ketiga, maka ditulisnya 3/4 dikali N. Nah, sama dengan hasilnya sini 30. Kemudian dapat ditemukan kelas intervalnya berada pada 60 sampai 64. 30 berarti setelah 23, berarti sebelum 33, yaitu di sini batasnya. Jadi kelas intervalnya ada pada di kelas ke-5, yaitu 60 sampai 64. Dengan L-nya dengan cara yang sama, tepi bawahnya 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. FK Q3 frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yaitu 23. FQ3 nya sama dengan 10, P nya sama dengan 5. Kita masukkan di sini rumusnya. Q3 sama dengan L plus 3/4 dikali N min FK Q3 per FQ3 dikali P. Di sini L-nya 59,5, 3/4 dikali 40 min 23/10 dikali 5. Nah, di sini kita operasikan 30 min 23 sama dengan 7. 7 dikali 5 sama dengan 35/10. 35 dibagi 10 sama dengan 3,5. Sehingga kita operasikan 59,5 plus 3,5 sama dengan 63. Jadi kuartil atas data berat badan anggota Karang Taruna adalah 63 kg. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu desil. Nah, di sini ada tabelnya lagi. Jadi yang kita butuhkan adalah data berat badan, FI, dan frekuensi kumulatif. Jadi dapat disimpulkan ya, bisa dilihat untuk mencari kuartil dan desil, begitupun persentil. Nanti yang dibutuhkan data tambahannya adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini untuk mencari desil yang harus kalian cari tentunya adalah dia berada pada kelas keberapa. Nah, di sini D2 sama dengan nilai data ke 2/10, karena yang ingin dicari adalah desil kedua, maka 2/10 dikali N banyaknya data. 2 dikali 40, 80 dibagi 10 sama dengan 8. Jadi desil ini nilai data ke-8 yang berada pada kelas interval ke-50 sampai 54. Karena yang kalau kita taruh di kelas kedua juga nggak mungkin, karena dia minimal di sini maksimalnya 7.
Karena dia 8 berarti masuknya di kelas ketiga. Tinggal kalian masukkan satu persatu di sini dengan cara yang sama. Tinggal kalian perhatikan. Kemudian kita masukkan rumusnya. D2 sama dengan L plus 2/10 dikali N min FK D2 per FD2 dikali P. Di sini 49,5 plus 2/10 dikali 40 min 7 per 4 dikali 5. Maka di sini kita operasikan 2 dikali 40 sama dengan 80, bagi 10 sama dengan 8, min 7 sama dengan 1 ya, 8 min 7. 1 dikali 5, 5 per 4. Di sini ada pecahannya ya. 5 dibagi 4 sama dengan 1,25 dan dioperasikan hasilnya adalah 50,75. Jadi, desil kedua berat badan anggota Karang Taruna adalah 50,75 kg. Kita lanjut ke soal ketiga, persentil. Di sini ada berat badannya FI dan FK. Kita tentukan dulu dia berada pada kelas keberapa dengan cara yang sama ya untuk menentukannya, yaitu nilai data ke 80/100 dikali N. Karena dia persentil jadi per 100, maka didapat hasilnya di sini 80/100. Kita sederhanakan saja dulu agar lebih mudah, jadi 8/10. Kemudian dibagi lagi, sini bisa 40 dibagi 10 sama dengan 4. 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi datanya berada pada kelas interval ke 5, yaitu 60 sampai 64. Karena 32 berarti datanya berada di sini. Nah, di sini dengan cara yang sama, L-nya 59,5 dapat dari sini ya, 60 min 0,5. FKP 80-nya berada pada di sini 23. 10 frekuensinya. Kemudian P-nya adalah panjangnya. Kita gunakan rumusnya dengan cara yang sama seperti kuartil dan desil. Kalian operasikan saja di sini. Jadi di sini 80 dikali 40 dibagi 100, hasilnya 32 min 23 dikali 5, maka hasilnya 45/10 dibagi 10, makanya 44,5. Jadi tinggal kalian operasikan, hasilnya adalah 64. Jadi persentil ke 80 berat badan anggota Karang Taruna adalah 64 kg. Oke, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.